terkait dengan saat ini kan tingkat kenakalan baik anak maupun kekerasan terhadap perempuan yang mana sudah mulai pemilihan. Nah, langkah-langkah ini apa dinas Bapak sudah melakukan salah satu kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi atau bagaimana? Iya, baiklah terkait dengan untuk antisipasi ya, kita akan melakukan langkah-langkah terobosan besar yakni menyusun rancangan peraturan bupati terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di Kota Waringin Barat. Dengan peraturan bupati ini diharapkan nanti ya akan mengatur baik itu mekanisme, metodenya dan juga pencegahan dan penanganan baik itu pada tingkat desa, kecamatan maupun sampai ke kabupaten. Bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya itu diatur di dalam peraturan itu. Maksudnya semacam itu. Sehingga kita nanti ada langkah-langkah, ada kepastian ya untuk penanganan-penanganan terhadap terjadinya kekerasan khususnya yang dianggap marginal yakni perempuan dan anak. Harapannya yakni Kota Waringin Barat itu mudah-mudahan bisa zero kekerasan terhadap perempuan maupun zero kekerasan terhadap anak. Gitu. Berarti ini termasuk hak-hak perlindungan bagi mereka gitu ya. Iya, betul. Jadi upaya dinas Bapak sudah memberikan satu warning dalam rangka sosialisasi semaksimal mungkin sudah. Iya, Dan ini ranperda rancangan peraturan bupatinya apa ini sudah terbahas atau memang bagaimana, Bang? iya. Rancangan peraturan bupati ini sudah dibahas baik itu dengan stakeholder, ya, baik secara online maupun offline, ya. Kemudian juga kami sudah sosialisasikan di beberapa kecamatan, termasuk juga yang ada di sekolah, ya. Termasuk juga kita dengan lintas sektor dengan SKPD yang dihadiri memang pada SKPD yang tanda kutip terlibat dalam penyusunan ini. Nah, harapannya memang semacam itu semuanya akan mengetahui. Nah, nanti di desa, kecamatan, kabupaten ada forum penanganan korban kekerasan ya atau FPKK. Bagaimana penanganannya agar gercep gerak cepat cara penanganannya. Dan kami memang dibantu oleh beberapa instansi vertikal yang punya UPT PPA, yakni Polres Kobar. Begitu. Nah, terkait dengan ini saya dengan informasikan sudah menjabar kepada masing-masing desa atau di daerah kecamatan lah, yang mana di sana ada pos ya, pos terpadu ya. Iya. Intinya dari sana siapa aja dalam tim tersebut? Oh ya, jadi mekanisme itu diatur dalam rancangan peraturan bupati, ya. Nanti akan dibentuk di kabupaten, kecamatan maupun desa, ya. Forum itu kalau di desa akan di SK-kan oleh kepala desa, di kecamatan akan di SK-kan oleh camat, di kabupaten akan di SK-kan oleh bupati. Sehingga di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan pada unit-unit itu nanti ada penanganan secara kelembagaannya. Nah, harapan terakhir di setiap rumah tangga juga jangan sampai ada kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak. Semacam Nah, itu. mungkin sedikit Bang, langkah-langkah strategi yang bisa diambil lebih cepat antisipasi walaupun ini bergerak tim ya, Ya, sosialisasi. betul. Mungkin sebagai Kadis Perlindungan Perempuan dan Anak bagaimana ini? Ya, langkah-langkah kami adalah menggandeng dari stakeholder yang sudah ada, yakni kerjasama dengan UPT PPA Polres Kobar, dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, SKPD khususnya yakni Dinas Pendidikan ya karena ke sekolah-sekolah dan juga kepada para camat. Harapannya ini nanti ada di desa-desa itu juga cepat tertangani. Di samping itu juga kami secara 24 jam ya secara langsung nanti akan kami jemput ataupun penjangkauan di mana korban itu melapor baik secara tertulis maupun lisan. Mudah-mudahan yang melaporkan tidak hoax, jujur. Kami akan jemput bola, syukur alamatnya jelas. Dan kami siap akan merahasiakan siapa yang melaporkan.
Demikian, terima kasih. Apakah ini perlindungan anak dalam kapasitas penasihat hukumnya nanti disiapkan atau hanya sebatas untuk menarik informasi dalam kekerasan untuk menetralisir? Jangan sampai itu terjadi karena pola strategi ini kan ada masing basicnya ini. Ya, Ada penegakan hukum, ya, ada betul. pembinaan, ada Ya. yang memberi satu saran supaya tidak terjadi hal-hal kekerasan. Nah, sektor mana yang ditarik dari ini kalau khusus dinas ini sendiri? Baik, ya. Jadi dinas ini sesuai dengan kewenangannya. Kalau itu sudah mengandung unsur pidana, maka kepolisian yang menangani. Kami hanya pendampingan, ya. Kemudian pemulihan, nah, sampai nanti mengantarkan kepada visum dan juga nanti ada beberapa ahli sampai pendampingan ke pengadilan, ya. Khusus untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kemudian ada juga terjadi termasuk TPPO. Itu juga hal ini juga kami akan mencegah bagaimana agar tidak terjadi TPPO. Termasuk diantaranya nanti pemulangan yang bersangkutan korban kekerasan, misalkan perempuan di daerah lain. Nah, kami akan bekerja sama dengan daerah lain yang sudah terjadi, yakni di Jawa Barat. Kami calling, kemudian minta bantuan dengan Kementerian PPPA. Dan nanti akan ada koordinasi lebih lanjut bagaimana pemulangannya. Itu salah satu bagian dari itu. Jadi tingkat koordinasi lebih intens sudah ini, Iya, sudah baik. Antar daerah maupun antar kementerian. antar kementerian. Iya. Mungkin sedikit Bang, harapan kedepannya Bang dengan adanya ranperda ini, rancangan peraturan Ranperbub. bupati, ranperbub ini, rancangan peraturan bupati ini, harapan kedepannya. Harapan ke depan Kota Waringin Barat jadi tidak ada kekerasan, baik perempuan maupun anak. Paling tidak terminimalisir. Ya, dalam hal itu, kemudian juga cara penanganan sudah ada mekanisme, ada metode, ada pendekatan, ada teknik secara tepat karena diatur di dalam sebuah peraturan bupati. Ya.